Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Teman Curhat. Nah, kali ini podcast Teman Curhat punya sesuatu yang berbeda seperti biasanya. Nah, apa kabar nih kalian hari ini? Sehat kan? Oh iya, kawan podcast Teman Curhat, jangan lupa ya, kalian harus mematuhi protokol kesehatan agar kalian tidak tumbang karena sakit pastinya. Nah, hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial banget pastinya. Hari ini gue punya bintang tamu, dapat dikatakan sebagai seorang yang jenius, penuh dengan inspiratif. Langsung saja, gue panggil namanya yaitu Kak Indah. Hai Kak Indah. Hai, selamat apa ya? Selamat malam kayaknya. Soalnya ini kita di malam hari ya Kak ya. Tapi tergantung nanti yang mendengarnya aja. Oke, untuk yang mendengar nanti maupun pagi, siang, sore ataupun malam, pokoknya selalu semangat deh untuk kalian semua. Iyalah, karena kan dari semangat ini tuh membawa energi positif untuk kita melakukan sesuatu hal gitu Kak. Ya, betul. Kak Indah bisa memperkenalkan tadi sudah memperkenalkan namanya ya. Mungkin Kak Indah itu sekarang kesibukannya apa? Terus Kak Indah tinggal di mana gitu kali ya? Biar kawan-kawan podcast Teman Curhat ini tuh bisa tahu gitu. Oke. Mungkin yang belum kenal bisa kenalan dengan saya, namanya Indah Wijayanti. Kesibukannya saat ini sih alhamdulillah ya, selalu diiringi dengan kesibukan yang positif dan membanggakan menurut saya. Kebetulan saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Wow. Saya mengambil fakultas kesehatan, terus saya sudah semester 6 sekarang, dan alhamdulillahnya sekarang saya punya sampingan, adalah salah satu pekerjaan yang saat ini saya tekuni gitu, yang alhamdulillahnya membantu mengisi waktu yang kebetulan saat ini kan lagi pandemi ya. Iya, betul, jadi kebetulan jadi mengisi waktu kosong di saat pandemi gini, jadi ya berbarengan sama kuliah pun online, jadi ya dibantu sama sela-sela untuk bekerja gitu sih. Paling kesibukannya itu aja lah. Kalau untuk yang ini, yang lainnya ya biasa lah seperti yang lainnya. Kalau tempat tinggal, aku tinggal di Tangerang, lebih tepatnya sih di Karawaci. Kalau mau lebih detailnya lagi, kayaknya nggak usah deh. Privasi ya Kak ya. Betul. Iya, jadi kawan-kawan Teman Curhat nih ya, kalau Kak Indah ini sibuk kuliah juga, kerja iya gitu. Nah, kali ini ya Kak, podcast Teman Curhat itu berjudul Semangat 45 Kuliah dan Bekerja. Kenapa? Sengaja judul ini tuh dijadikan sebagai motivasi untuk kawan-kawan adik-adik kita ya, kayak lebih tepatnya gitu, yang bingung gitu antara mau kerja tapi pengen kuliah tapi bingung dengan biaya gitu. Tapi Kak Indah bisa loh kuliah sambil kerja gitu kan. Jadi kayak kerja dapat, pengetahuan pun dapat dari kuliahnya. Itu tuh sangat sulit Kak di masa saat ini gitu kan. Iya, betul. Iya, mungkin langsung aja kali ya Kak ke pertanyaan gitu. Ya, Oke, boleh. Biar juga kita langsung ini aja ya Kak ya, mengefisiensikan waktu gitu ya. Iya, boleh. Jadi Kak Indah ini kan sekarang udah semester 6 ya Kak ya, mau semester 7. Wah, itu kan pasti waktu-waktu yang sibuk banget ya sebentar lagi, karena mau kelar juga gitu kan. Mau skripsian, pasti mau nanti ada praktek segala macam gitu. Nah, untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja itu seperti apa sih Kak? Oke. Bener tadi yang ditanyain ya, maksudnya udah mau masuki masa-masa kuliah yang benar-benar di ujung, yang sibuk. Insya Allah bentar lagi mau skripsi, doain ya.
Kalau dari aku sendiri sih ya, alhamdulillahnya pekerjaan aku tuh nggak menuntut aku yang 100% harus bekerja stuck di situ gitu. Alhamdulillahnya ini bisa dibilang pekerjaan part time sih. Jadi aku bekerjanya tuh menyesuaikan waktu kuliah aku. Jadi aku tetap memprioritaskan ini kuliah aku dulu, tapi tetap aku punya tanggung jawab di pekerjaan itu gitu. Jadi aku bisa bisa membalance antara keduanya gitulah gitu. Tapi memang kalau dari segi persenan ya, aku lebih persentasenya lebih ke kuliah sih yang lebih besar. Makanya aku bersyukurnya itu tempat yang aku kerjain ini sekarang ini nggak stuck harus apa ya, menetap di situ banget gitu loh. Jadi kayak sambil berjalan tuh sambil bisa dikerjain gitu. Yang penting aku sadar aja aku punya tanggung jawab gitu. Gitu sih. Berarti Kak Indah ini harus bisa membagi waktu ya Kak ya. Pokoknya kalau yang mau kerja sambil kuliah, intinya adalah satu harus bisa membagi waktu gitu ya. Mungkin pagi sampai siangnya kerja, nanti untuk malam belajar gitu ya Kak ya. Iya benar. Sebenarnya kalau misalnya untuk motivasi yang lain ya, kalau misalnya emang kalian mau kuliah sambil kerja itu udah pasti bisa banget gitu loh. Kenapa? Karena kalau membandingkan dengan fakultas aku tuh fakultas kesehatan itu kan benar-benar yang jadwalnya tuh padat ya, bahkan kuliahnya aja itu dari pagi sampai sore. Tapi aku yakin kalau dari fakultas yang lain kan mungkin nggak sampai full gitu. Makanya aku yakin banget kalau misalnya emang dari kalian, kalau emang kalian yang semangat, gigih, punya tujuan, terus merasa punya tanggung jawab, itu aku yakin bisa banget sih. Maksudnya yang dimana kalian tuh ada kata-kata berusaha untuk diri sendiri. Bahkan dari untuk diri sendiri itu bisa jadi untuk orang lain, terutama keluarga ya. Kayak gitu sih. Mungkin gini kali kayak mungkin yang adik-adik kita gitu kan yang sudah kuliah tapi bingung gitu mencari kerjaan part time, mungkin Kak Indah bisa menyarankan gitu tuh yang mereka yang sudah kuliah ini bisa bekerja apa gitu atau harus bagaimana gitu Kak untuk bisa mendapatkan uang juga gitu. Oke, kalau ngomongin kerja part time itu kan banyak ya, dari segi kayak misalnya ada juga kantor yang menerima part time dengan dia pekerjaannya tuh hanya merangkup atau apa ya istilahnya meringkas data yang per hari gitu loh. Itu kan bisa dibilang kerja part time ya, atau banyak juga ada apa di tempat-tempat lain lah. Pokoknya aku nggak bisa nyebutin satu persatu, tapi aku yakin part time itu pasti banyak gitu loh. Jadi untuk kalian yang mau itu gimana ya, maksudnya pasti ada aja gitu loh. Kalau misalnya emang kalian jalan mencari itu tuh pasti ada aja jalan untuk kalian gitu. Jadi berarti kita harus mencari relasi yang lebih banyak ya Kak ya. Maksudnya kita juga nggak bisa diem juga gitu. Kita juga harus mencari informasi gitu ya. Iya benar. Tapi kalau menurut aku gimana ya, maksudnya gini, carilah maksudnya kalian tuh nanti bakal menemukan apa yang kalian mau gitu loh. Kita nggak, sebenarnya kalau pekerjaan itu kita nggak bisa diiniin sama orang ya, karena misalnya kayak gini, misalnya saya punya teman si A ini saya kasih masukan kerja di sini aja nih di tempat B, enak part time bisa. Nah setelah dia masuk tapi itu ruang lingkupnya itu kayak bukan ruang lingkup kenyamanan dia, itu nggak bisa juga, jadi tertekan. Jadi kalau menurut aku ya carilah pekerjaan yang membuat diri kalian nyaman, dan di tempat itu kalian menjadi diri kalian sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain gitu sih. Iya sih Kak, betul banget. Soalnya percuma ya kayak misalnya kita masuk ke salah satu tempat pekerjaan ternyata kita nggak nyaman, kita keluar gitu kan. Lebih baik kita tuh mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kita mampu dan kita merasa nyaman gitu ya Kak ya. Ya betul banget. Mungkin ada nggak sih Kak pengalaman selama kerja gitu yang menyenangkan atau menyedihkan gitu? Mungkin bisa share nih ke teman curhat gitu. Karena kan pastinya namanya kuliah sambil kerja itu kan nggak mudah kan? Ya betul. Kalau untuk menyenangkan sih relatif ya, semua hal yang kita kerjain kalau misalnya emang atas dasar
apa ya, ketekunan kita itu semua bakal menyenangkan. Tapi kalau emang dasar awal niatnya itu kita udah kayak menggerutu, malas gitu, pasti nanti ujung-ujungnya malah jadi bad situation gitu. Maksudnya jadi sesuatu yang kayak buruk gitu buat Iya, kita. Jadi betul. kalau menurut aku ya, bentar tadi jawab apa sih pertanyaan? Aduh, gue lupa lagi. Oh, senang susah senang sedihnya ya. Kerjaan. Oke. Kalau untuk senangnya sih, kan aku tuh ini ya, per tim Iya. itu jadi punya target gitu loh. Nah, aku tuh seneng banget kalau misalnya dalam satu tim itu bisa bekerja sama dengan baik, sehingga target yang kita capai itu bisa selesai gitu. Bahkan apalagi bisa selesai dari sebelum waktu yang telah ditentukan dari perusahaan tersebut gitu. Itu suatu kebanggaan sih buat aku. Soalnya ditambah kalau misalnya emang kita bisa nge-relive atau bisa nge-approve si pekerjaan itu tuh, kita malah dapet bonus gitu loh. Siapa sih yang gak suka bonus gitu, kayak ya kan, kayak suatu apa ya, suatu kebanggaan banget gak sih. Kalau bagi aku tuh bonus itu kayak suatu improvement buat diri banget sih. Kayak banyak hal-hal kecil yang bikin bahagia gitu dari hal tersebut gitu. Tapi kalau sedihnya itu ya kalau misalnya lagi berbarengan sama-sama, dua-duanya lagi sibuk, kayak kuliahnya lagi sibuk, pekerjaannya lagi banyak, itu kalau disatuin udah bikin kepala pecah banget. Tapi alhamdulillahnya sih selalu bisa memanage itu. Tergantung individunya sih, tapi kalau aku alhamdulillah masih bisa memanage gitu sih. Nih gini ya kayak terkait memanage waktu. Nah, kalau kakak punya nggak sih tipsnya gitu untuk bisa memanage waktu antara kuliah sambil kerja gitu kan? Karena banyak yang aku ketahui ya kak ya, di luar sana tuh ada yang mungkin karena sudah nyaman di pekerjaannya sehingga dia lupa untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa gitu kak. Mungkin kakak punya tipsnya gitu tuh untuk memotivasi kawan-kawan bahwa bekerja boleh, tapi kita juga harus menyelesaikan gelar kita gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gitu, itu kan sama aja kita kayak disuruh memilih ya antara pendidikan sama pekerjaan. Tapi kalau misalnya jadi seorang mahasiswa yang di tengah-tengah dia punya kesibukan dua antara kuliah dan kerja, itu harus tahu dulu tujuan awalnya itu apa. Misalnya dia kerja itu untuk biaya pendidikan. Nah, berarti kan mungkin dia memang semangat bekerja, tapi dia juga pasti ingat ke kuliahnya. Kenapa? Karena tujuan dia bekerja itu ya untuk memenuhi pendidikannya gitu kan. Ada lagi orang yang udah nyaman di ruang kerjanya tapi lupa sama kuliahnya gitu. Itu kita balik lagi tanya, emang tujuan awal dia kerja itu untuk apa gitu. Aku yakin sih kalau misalnya orang yang punya dua kesibukan seperti itu, dia pasti punya tujuan tertentu, ada apa yang pengen dia capai gitu loh. Maksudnya ada sesuatu nih yang pengen dia penuhi dengan cara yaitu dia ambil kerja sambil kuliah atau apa kayak gitu. Nah, tunggu bentar ya. Iya kak, teman-teman curhat sama aku pasti bakal menunggu sih kak, karena kan kakak jadwalnya yang sangat sibuk juga ya. Jadi ada waktu untuk mumpung kakak ada waktu luang, jadi kita meminta kakak untuk mengisi acara podcast teman curhat. Iya, lanjut ya nih. Iya, silakan kak. Lalu kalau misalnya orang yang benar-benar dia bertujuan untuk sukses dalam pekerjaannya ya, dia berawal dari pekerjaan yang biasa. Kalau misalnya dia memang ingat sama kuliahnya, dia bakal giatin dua-duanya. Karena apa? Dia mikir kalau misalnya kuliah dia selesai, dia punya prof tambahan yaitu dari gelar sarjananya, bahkan itu nanti dia di pekerjaannya pun mungkin walaupun gak 100% seperti itu, tapi mungkin ada peningkatan dalam pekerjaannya. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih simpelnya. Iya kak, bener banget ya. Maksudnya lupa. Oh iya kak, gimana nih kawan-kawan teman podcast? Sudah mengerti belum nih dari Kak Indah berbicara terkait
pendidikan sama pekerjaan gitu. Jadi kalau bisa ya pendidikan sama pekerjaan itu harus balance gitu. Jangan sampai ada yang satu meningkat, yang satu turun, itu jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa harus balance gitu lah antara pekerjaan sama pendidikan. Nah, aku mau nanya nih Kak, tapi agak-agak keluar dari topik ini gitu. Boleh. Terkait kenapa sih Kak Indah memilih untuk mengutamakan pendidikan gitu? Karena kan pasti eh, zaman sekarang ya, kayaknya terkait bekerja dapat uang sudah enak deh gitu. Kenapa memilih untuk kayaknya gue harus pendidikan gitu? Oke, karena kalau menurut aku pendidikan itu penting banget ya, karena yang dimana kita nanti relasinya bukan hanya sekedar tok orang gitu, maksudnya bukan sekedar tok jadi manusia biasa yang menghidupi kesehariannya. Kalau misalnya kita berpendidikan atau kita punya ilmu yang lebih gitu, kita bisa men-sharing atau men-share kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, masyarakat rumah kita, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun di luar sana pun, kalau misalnya kita memiliki hal yang lebih, itu bisa kita bagikan ke mereka gitu loh. Jadi boleh kalian punya ruang lingkup pekerjaan yang kalian senangi, tapi tetap pendidikan itu nomor satu. Kalau bagi aku tuh kayak gitu. Soalnya kenapa aku sangat menjunjung tinggi banget sih pendidikan, karena yang dimana dari ilmu tersebut aku bisa menjadi seseorang yang bahkan nanti apa ya maksudnya bisa jadi seseorang yang mungkin dibanggakan gitu loh, kayak gitu sih. Ya, karena yang aku ketahui ya Kak, aduh, agak-agak belibet antara aku sama gue gitu. Tapi nanyanya Santai aku aja. kali ya, biar makin akrab gitu ya. Yang aku Boleh. ketahui itu pendidikan tuh bukan terkait eh, ilmu doang, tapi pendidikan di sini tuh adalah bagaimana seseorang yang belajar gitu bisa mengubah karakternya. Aku mau nanya apa lagi ya? Soalnya sangat unik sih mengulik cerita-cerita kakak ya. Jujur sampai bingung gitu, sampai kayak mau nanya apa gitu tuh. Boleh tanyain aja selagi bisa dijawab gitu. Iya betul kak. Nih kenapa sih kakak gini kak? Kakak mengambil jurusan yang jurusan kesehatan gitu kan? Itu kan jurusan kesehatan tuh bener-bener yang harus pandai gitu kan, cerdas gitu. Terus memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu kan untuk menolong sesama manusia gitu kan. Nah, ada nggak sih kak selama kuliah itu kesulitan dalam belajar apalagi secara online kayak gini kak? Terus untuk prakteknya seperti apa nih kak? Oke, kalau untuk pertanyaan yang tadi kenapa milih dunia kesehatan gitu ya, mungkin karena berdasar dari sebuah cita-cita nggak sih, yang dimana dulu tuh pasti kan semua anak-anak tuh kalau misalnya tanya cita-citanya apa, dokter, Iya cita-citanya betul. apa, dokter, kayak gitu. Nah, yang dimana yang di ruang lingkup dokter itu kan masuk ke dalam tenaga kesehatan kan. Nah, oke lah, kita ambil garis besarnya dunia kesehatan. Setelah dikulik, dunia kesehatan itu banyak, bukan cuma seorang dokter, bahkan Iya. perawat, bidan, analis, apoteker itu masuk dalam dunia kesehatan. Nah, dulu memang cita-cita itu dokter, cuma kan kita nggak bisa ya, maksudnya mungkin bisa sih, cuma karena memang ada hal yang tidak tidak apa ya, pokoknya nggak bisa deh gitu. Jadi aku akhirnya memilih sekarang jurusan yang aku pilih itu jurusan perawat gitu, yang dimana ya aku setelah setelah belajar, setelah sudah sampai di titik ini, kebetulan aku perawatnya juga dari zaman SMK. Jadi aku SMK-nya udah keperawatan, lalu kuliahnya aku lanjutin ke perawatan gitu, yang dimana aku dapet kayak sebuah apa ya, bukan bagus, maksudnya sebuah dasar yang kayak perawat itu like a caring banget nggak sih, like
caring a person gitu kan, maksudnya kayak ngasih perhatian lebih banget ke orang gitu. Nah, kita aja sebagai manusia atau sebagai perawat aja bisa caring kepada orang lain, apalagi orang terdekat kita nggak sih? Iya Kayak betul gitu. banget sih Kak. Karena apalagi di zaman pandemi kayak gini kan garda terdepan adalah orang-orang kesehatan gitu ya Kak ya. Iya, betul banget. Nah, kalau untuk masalah kuliah daring, anak kesehatan kuliah daring ini sungguh apa ya, kalau bagi aku sungguh beban banget sih. Kenapa? Karena kalau realnya itu kita praktek pasti langsung ke rumah sakit, kita langsung nanganin pasien atau apa gitu. Terus belajarnya juga kita di lab praktik, walaupun bersama Pentem gitu ya. Pentem itu ya sebagai contoh manusia gitu. Nah, di masa pandemik gini tuh kita jadi bebannya kenapa? Karena pertama kita nggak bisa turun ke rumah sakit, yang dimana apa ya, seorang yang maksudnya yang apa ya, mau ibarat kata tuh kayak mau magang gitu tuh nggak diperbolehkan gitu, karena yang dimana situasi kayak gini kan lagi genting gitu. Jadi yang lebih diutamakan itu ya untuk menangani COVID terlebih dahulu gitu. Jadi kalau menurut aku agak susah, agak netralinnya agak gimana gitu, tapi aku tetap bersyukur sih, karena ya dari pihak kampusnya juga ada tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang kita nggak tahu itu ya dikasih tahu, walaupun hanya lewat daring gitu, via Google Meet atau YouTube, untuk melihat video sebagai ganti kita tidak terjun ke lapangan rumah sakit gitu sih. Kan kayak pasti kan di jadwal kakak yang sibuk bekerja sama berkuliah gitu ya, pasti ada nggak sih kayak waktu yang gue jenuh nih untuk gue jenuh nih ngelakuin bekerja, gue ngelakuin kuliah gitu. Ada nggak sih sampai di titik itu gitu tuh? Terus cara mengatasi kejenuhan itu seperti apa sih Kak? Duh, kalau ngomongin itu ya itu udah pasti ada banget nggak sih? Karena yang dimana rasa capek, rasa beban itu kita selama hidup tuh udah pasti ada banget kan, nggak mungkin kita dihindari sama yang hal kayak gitu. Nah, kalau cara aku mengatasinya itu ya, kalau misalnya memang kalian udah capek banget, di titik terendah banget, istirahat aja dulu, istirahat entah dengan cara apapun, entah kalian menghabiskan waktu untuk tidur, itu nggak apa-apa, karena selama ini waktu kalian itu udah terkuras banyak kan dengan kuliah, dengan kerja kayak gitu. Terus ada juga aku kadang dengan cara berpergian gitu, misalnya udah jenuh banget nih, kantor rumah kampus misalnya gitu, kayaknya harus ini dulu deh, traveling, ibaratnya bahasa sekarang tuh namanya self healing, Iya, yang benar. dimana nyari Mencari udara itu lagi segar dulu. itu lagi terkenal banget sama anak milenial zaman sekarang kan, kayak gue mau self healing nih, gue butuh self healing nih, kayak gitu ya. Itu bahkan aku pun merasakan itu, karena menurut aku tuh kalau kita apa ya, yang aku bilang self healing tadi itu, misalnya berpergian itu kita kayak menemukan titik baru aja gitu, kayak wah lebih segar gitu. Tapi tetap walaupun itu zona nyaman, tapi tetap kita harus punya atau tahu waktu kita punya tanggung jawab di belakang yang udah kita tinggalin beberapa saat untuk self healing itu. Jadi kayak ya udah gitu, boleh istirahat senang-senang, tapi kita harus tetap ingat punya tanggung jawab gitu, karena yang dimana kalau misalnya memang kita berada di tanggung jawab itu ya kita harus selesain gitu kan, walaupun kita memang harus ada up and down-nya gitu. Bener banget Kak. Nah Kak, kan di zaman pandemi kayak gini ya, self healing apa sih Kak yang bener-bener terkesan gitu kan? Apalagi kan kayak kita mau keluar daerah nggak bisa kan, karena ada PPKM gitu kan. Pasti kan semua akses untuk kita berpergian ditutup gitu. Nah, self healing seperti apa sih Kak yang Kakak lakuin gitu selama PPKM ini gitu? Nah, ini baru banget dirasain sih, karena memang pas banget pas PPKM ini tuh kerjaan dan perkuliahan itu lagi sibuk-sibuk banget, yang dimana benar-benar butuh self healing, yang dimana
gimana ya, benar-benar ppkm ini benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi ya udah dengan cara ya itu yang tadi aku bilang, misalnya kayak aku menghabiskan waktu di kamar untuk me time dengan cara apapun ya, me time yang aku lakukan yang bikin diri aku nyaman gitu, atau bahkan menonton drakor. Aku salah satu tim drakor ya guys. Iya betul. Atau ya kayak gitu sih paling, karena ya udah gitu, self healing di rumah ya nggak bisa kemana-mana, paling kamar dan kamar, karena kamar itu apa ya, udah istana banget nggak sih bagi semua orang mungkin, atau bagi aku doang ya. Ya gitu deh. Berarti nih kakak sekarang di mau semester 7 ya kak? Ya betul. Nah, coba sih kak, aku minta nih kakak untuk memotivasi teman-teman yang sekarang di semester 7 gitu kan, yang sebentar lagi mau di tahap sidang skripsi dan ngerasa kayak kayaknya gue udah capek deh, kayak gue udah lelah deh, kayak gitu loh kak. Jadi kayak untuk memotivasi gitu, karena kan kakak sebagai yang bekerja iya gitu kan, yang kuliah iya gitu kan. Kalau tadi kan terkait motivasi yang bekerja sambil kuliah gitu, kalau ini tuh motivasi untuk anak-anak yang berada di semester akhir. Oke, sebenarnya kalau mau ngomongin kayak gitu banyak banget ya mahasiswa akhir itu yang sampai stres, bahkan banyak juga pernah baca juga kasus-kasus yang dimana mereka udah nggak sanggup, akhirnya banyak yang bunuh diri lah atau melukai dirinya lah, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku kayak kalian tuh sekarang stuck nih di sini, udah capek banget, udah di down banget. Kalian mikir sejauh ini sampai kalian di titik ini, kalian hebat gitu loh, kalian tuh bisa melalui semuanya. Kalian bayangin, kalian dari semester 1 sampai semester sekarang tuh pasti kalian punya masalah atau beban yang dialami, tapi kalian mampu loh ngelewatin gitu. Kalian mampu. Nah, saat di sini pun kalian tuh cuma lagi capek aja, makanya kalian ngeluh, kalian ngedown, tapi aku yakin kalian tuh juga bisa ngelewatin ini gitu. Jadi yang dimana kayak aku pernah dapat juga kata-kata dari seseorang tuh kayak gini. Apa tuh kak? Kepo nih kita. Kayak gini, pokoknya apapun yang dikeluhin sekarang, lagi dirasain sekarang, berat, pedih, sakit, atau bahkan kita sampai apapun itu, ya udah rasain aja. Toh nanti kalau kita udah naik tahap, hal yang hari ini kamu keluhin itu bakal jadi cerita. Oh, gue dulu gitu ya, tapi gue keren loh bisa ngelewatin itu, dan sekarang gue udah di titik ini, kayak gitu. Jadi kayak, oh ya juga ya, iya juga sih bisa kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau masalah ngeluh perkeluhan itu udah biasa lah, namanya juga ya, namanya manusiawi. Tapi ingat bahwa yang kita keluhkan hari ini tuh nanti bakal kita bakal kita lewatin, dan kita bakal ngelihat ke hal yang sekarang kita keluhin. Oh, dulu gue gitu, kayak gitu sih. Dan untuk kalimat penyemangat kalian itu kayak apa ya, do your best at every opportunity gitu. Maksudnya kayak lakukanlah yang sorry maksudnya kayak lakukan aja gitu yang terbaik di semua kesempatan gitu. Makanya kayak ya udah lakuin aja di semua kesempatan yang kamu miliki sekarang, karena bahkan kesempatan yang kamu miliki ini orang lain pingin gitu loh. Ngerti nggak? Iya ngerti, paham kok kak. Ya, kayak gitu. Ibarat kata kayak terbentur baru terbentuk gitu. Jadi kayak kita betul harus banget. melalui sebuah proses yang panjang. Ya benar ya menurut kakak, pedih, senang, bahagia, apapun itu prosesnya kita harus nikmati gitu, karena ya nanti akan ada akhir cerita atau endingnya itu yang wow banget gitu tuh. Apa yang kita tuai itu yang kita apa yang kita tanam itulah yang kita tuai gitu ya. Kayak kalau sekarang kita berprosesnya dengan penuh rasa gembira, bahagia, pedih, senang, segala macam kita lewati, pasti kita akan mendapatkan di ujung, di akhir itu tuh sebuah kebahagiaan yang akan selamanya, akan abadi gitu. Berbeda dengan kita yang berproses pendek, ngerasain ya udah begitu aja gitu kan. Tapi nanti kita akan mendapatkan endingnya ya
kebahagiaan sebentar gitu. Seperti masak mie, Kak. Gimana Mie tuh? secara instan kan ya, Kak ya. Heeh. Matang enak tuh Kak dimakan, tapi kita nggak tahu 2 sampai 3 tahun itu akan berdampak efek penyakit Kak di dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau kita Betul makan banget. sayuran, buah-buahan itu setiap hari kita konsumsi. Nah, nanti di 2 sampai 3 tahun itu tuh nutrisi dalam sayuran dan buah-buahan itu tuh akan membuat kulit kita tuh lebih glowing gitu Kak. Waduh. Ini pembahasannya agak-agak ngegeliur gitu Kak. Karena apa udah efek laut juga kali Bahasannya ya. jadi oh. Ya betul. Tapi Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau menurut, iya, jadi kesimpulannya sih perjuangan dan rasa syukur ya. iya benar. Berjuang tanpa rasa syukur seperti makan tanpa lauk. Waduh. Sepertinya emang malam-malam tuh nikmatnya benar. makan ya Kak ya. Makan yang Makan seger-seger ya. gitu kan. Tapi aku bukan tim makan malam sih. Tim apa tuh Kak? Enggak apa-apa kok. Nggak usah dibahas lah. Ini kayak di dalam kesibukan kakak kayak gini, ada nggak sih Kak sobat temen seperjuangan kakak nih yang ngerasa oh kok lu sibuk banget sih kayak gitu tuh, lebih ke teman hidup ya kan maksudnya. Banyak sih ya. Lebih kepada fokus Gimana tuh nih maksudnya teman lawan hidup jenis gimana nih? lawan jenis kakak gitu kan. Oh Gimana, Kak? gitu. Maksudnya jenis yang sebagai friend atau best friend atau like boyfriend? Apa kurang perlu Kak tadi agak sinyalnya agak putus gitu. Maksudnya ini like friend, best friend, or boyfriend? Boyfriend dong Kak, kan lawan jenis Kak. Karena nggak, soalnya tadi bilangnya ada nggak sih teman? Sih nggak ada ya. Iya. Kalau misalnya boy itu nggak ada yang maksudnya kayak gitu, maksudnya karena aku ruang lingkup pertemanan sama laki-lakinya itu emang jarang, kecil banget ya. Tapi kalau misalnya emang dari like some boyfriend gitu kayak ya ada, tapi nggak menuntut kayak kok kamu sibuk banget sih atau gimana, enggak, karena memang didasari atas dasar semua itu dia tahu segalanya gitu, jadi dia mengerti dan bahkan dia paham, lebih paham dari aku yang menjalankan gitu sih. Wah, sepertinya cerita kita tuh cerita terkait kakak kayaknya sangat unik deh terkait pembahasan terakhir ini nih terkait cinta nih Kak. Kayaknya kita harus bikin podcast kedua kali Kak ya. Oh boleh, Terkait ditunggu pasangan gitu ya nanti. Kak ya. Mungkin sampai di sini dulu aja kali Kak ya terkait podcast teman curhat. Semangat 45, bekerja dan kuliah. Semangat, terima kasih. Kawan teman curhat, sudah paham kan cerita dari Kak Indah? Cerita yang sangat unik sekali dan sangat mengesankan. Nah, kawan-kawan yang sekarang lagi bingung, yang sekarang lagi membingungkan untuk gua kuliah atau kerja gitu kan. Nah, kalian bisa nih menjalani 2 kegiatan ini dan pastinya kalian harus bisa mengimbangi waktu ya. Kalau menurut gue, kalian kita berpendidikan akan tahu gitu. Mana yang kita tahu dan mana yang kita tidak tahu. Yang tadinya kita tidak paham sesuatu hal, kita menjadi paham gitu. Karena dengan berpendidikan itu akan terlihat mana orang yang berkarakter dan tidak. Nah, untuk itu kawan-kawan jangan bingung lagi ya antara kuliah atau bekerja karena dua-duanya itu sangat dibutuhi. Terima kasih ya Kak Indah atas waktunya telah menyempatkan waktu gitu di tengah kesibukan Kak Indah gitu di malam hari aku hubungi untuk
menjadi narasumber di podcast Teman Curhat. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali kepada Duit lah. Ya, Kak, ceritanya sangat inspiratif banget, Kak. Aku aja sampai terpesona gitu, Kak. Karena jujur ya, aku emang sekarang semester 7 gitu kan. Tapi kadang ada kalanya kayak aku tuh kayak capek deh, lelah deh. Tapi karena ada sesuatu hal yang gue harus ngelarin dulu gitu tuh. Tapi selama berproses sampai di semester ini gitu, di titik ini, kayak ngerasa gue udah selesai nih nyelesain 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Tinggal satu tahap lagi gitu ya, masa sih gue nggak bisa kayak gitu, Kak. Terus tadi makasih banget ya, Kak, terkait motivasi Kakak. Itu luar biasa banget. Aku sampai yang gue besok harus lebih rajin lagi nih untuk mencari referensi sumber untuk tugas akhir gitu, Kak. Dan mencari besok gue harus cari tempat kerja part time nih gini-gini gitu, Kak. Yang penting semangat aja untuk semuanya, jaga kesehatan, dan apapun yang kalian mau lakukan harus didasari dengan niat yang positif. Iya, bener banget, Kak. Karena dari niat positif itu akan membawa kita ke jalan yang positif dan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya, segitu aja kali ya, Kak ya. Teman curhat. Semangat 45, bekerja dan berpendidikan. Singkat cerita dari Kak Indah terkait semangatnya untuk bekerja dan kuliah gitu. Tetap walaupun bekerja, tetap nomor 1 adalah pendidikan gitu. Nah, saat ini juga Kak Indah adalah seorang yang menjadi leader dalam pekerjaannya gitu kan. Udah menjadi leader, menjadi seorang mahasiswa yang top banget lah. Nah, kawan-kawan, podcast Teman Curhat, kalian bisa nih untuk bercerita, bisa DM ke Instagram Dwi Cahyani _N_E. Nah, nanti bakal diceritakan di setiap hari Senin. Atau kalian bisa nih podcast bareng Dwi kayak gini. Thank you banget. Nah, kalian bisa nih share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu kalian sedang nonton apa. Dan jangan lupa ya, kalian like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Gua Dwi Cahyani, podcast Teman Curhat, pamit undur diri. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.